Terus mama saya bilang, kamu melatih, kamu main domestik, kamu lagi dihukum dan nama kamu rusak. Kamu mau kuliah, emang ada yang mau terima kamu? Rangkuman Kick Andi. Olimpiade London tahun 2012 kala itu membuat Gracia hancur berkeping-keping. Drama main sabun yang ditunjukkan Korea dan Cina kala itu membuat Gracia ikut terkena batunya. Gracia yang kala itu bermain melawan Korea dengan sportif dianggap bagian dari drama main sabun, sehingga dia harus menelan pil pahit, yakni mendapat kartu hitam. Saya nggak tahu apa yang dipikiranin Korea, dia serve, tiba-tiba serve-nya itu out bang. Baru serve out, langsung di BWF itu panitia masuk ke dalam lapangan. Langsung bilang, kalian kalau nggak bisa main, kalau kalian main tidak menunjukkan sportivitas, kita keluarin dan kasih kartu hitam. Saya di situ dengan frontal, dengan protes, saya mau main, jangan pernah menilai saya seperti itu. Kasih kami waktu untuk kami bisa bermain. Dan akhirnya kami bisa main, tetap dikasih kartu hitam karena udah kecam ya, kecaman udah datangnya luar biasa. Saya bilang, enggak, saya mau main. Kekalahannya melawan Korea kala itu membuat masyarakat semakin kecewa. Dia dianggap tidak sportif, hanya main-main. Hujatan, kecaman, cemoohan datang bertubi-tubi setiap hari. Kondisi itu semakin diperparah, yakni dia mendapat skorsing selama 2 tahun. Gempuran mental yang bertubi-tubi itu membuat Gracia tak sanggup berdamai dengan dirinya. Ia merasa bahwa dirinya berada pada titik yang paling rendah, hingga tak mampu bangkit lagi. Dia tahu banyak sampah. Di saat Gracia dalam kondisi terpuruk seperti itu, ibunda tercinta datang membawa kata-kata bijak. Gracia, kalau kamu nggak mau main, lagi bulu tangkis itu nggak apa-apa. Itu pilihan kamu. Tapi habis itu kamu mau ngapain? Kalau kamu masih dikasih kehidupan, kecuali kamu meninggal saat itu, kamu udah kelar. Tapi ini kamu masih bernafas dan masih dikasih kehidupan sama Tuhan. Kalau kamu nggak main bulu tangkis lagi, terus apa yang kamu lakukan? Saya nggak bisa jawab. Terus mama saya bilang, kamu melatih, kamu main domestik, kamu lagi dihukum dan nama kamu rusak. Kamu mau kuliah, emang ada yang mau terima kamu sebagai sampah negara? Perusahaan mana? Saya belum lulus kuliah pada waktu itu juga bang. Siapa yang mau terima kamu di Indonesia ini dengan notabene kamu sampah negara? Terus juga nih, kamu mau melatih di luar negeri. Ke negara mana? Masalahnya kamu dunia internasional yang sudah jadi sampah dunia internasional. Semua CNN, BBC, you name it. Semua itu pada saat itu udah, nama saya udah gak bagus. Jadi siapa yang mau terima saya di luar negeri? Kamu mau melakukan apa dalam kehidupan kamu? Satu-satunya jalan adalah kamu tetap harus di negara ini dan di cabang olahraga ini. Kamu harus tetap bisa berdamai dengan bulu tangkis. Pada akhirnya, Gracia mampu bangkit dari keterpurukan, berdamai lagi dengan dirinya, bahkan bisa membawa harum nama bangsa. Saya dan partner saya yang baru namanya Nitya Krisinda itu bisa jadi juara Asian Games untuk Indonesia selama Indonesia tuh 40 tahun gak pernah juara di ganda putri. Jadi itu breakthrough pertama dalam kehidupan saya. Berikut ini merupakan kata-kata bijak dari seorang Gracia yang bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Ketika saya menulis buku Menembus Garis Batas, itu saya hanya salah satu Gracia yang bisa menembus garis batas. Dan saya yakin pasti banyak teman-teman di sini juga yang bisa menembus garis batasnya masing-masing. Batas kan itu pasti akan ada pencapaian pribadi apa yang kalian inginkan dalam personal life atau dalam karir, dalam studi. Itu kalian yang targetin. Tapi ketika kalian tahu, udah punya clarity to vision, udah punya ada komitmen dan kegigihan yang dijalanin, ada support system, tapi satu lagi nilai nih bang, di dalam perjalanan yang saya tidak ingin menggurui, tapi saya ingin membagi bahwa ada unseen hands.
tangan-tangan yang kadang-kadang tuh kita nggak terlihat yang nolong-nolong kita gitu. Pada akhirnya berterima kasih dengan orang-orang, tangan-tangan yang tidak terlihat yang membantu saya mencapai setiap kesuksesan itu. Jadi teman-teman, saya terus ingin menyemangati untuk kalian bisa menembus garis batas kalian masing-masing. Terima kasih.